bagaimana mendidik anak-anak kita biar mereka mempunyai akhlak yang mulia. Yang namanya kita manusia normal di alam dunia, siapapun selama dia normal, kata Allah pasti pengen punya anak. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Manusia normal di alam dunia pasti laki-laki menyukai perempuan, pengen juga punya anak. Buktinya, kalau orang menikah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun belum punya anak, mereka pasti berusaha biar punya anak. Betul, Bu? Betul. Minum jamu, minum kapsul, minum pel, diurut, direfleksi, saking pengen punya anak. Anak titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak merupakan amanat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai orang yang diberikan amanat oleh Allah, nanti ketika kita meninggal dunia akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan buat anak-anak kita kelak. Masya Allah. Kita sebagai orang tua, bagaimana Allah perintahkan kepada kita? Wal yahsal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan, di apa? Adalah kalian orang tua takut meninggalkan anak cucu turunan yang doif, yang lemah. Lemah fisik, lemah mental, lemah iman, lemah Islam, lemah akidah, lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Makanya Allah berfirman, kita yang disukai oleh Allah, orang muslim yang kuat. Kuat segala-galanya. Makanya kita sebagai orang tua wajib hukumnya mengarahkan, mendidik anak-anak kita biar menjadi orang yang kuat segala-galanya sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 9. Kita lihat yang namanya anak. Manusia ditakdirkan oleh Allah, fitrah manusia. Pasti sebagai manusia sayang dengan anak, iya apa iya? Iya. Rasanya segala-gala yang anak minta maunya kita kasih, pastikan, Bu. Iya. Betul. Apakah boleh kita jadi orang tua memberikan semua yang kita inginkan, yang anak inginkan? Jangan dulu. Lihat dulu kondisi anaknya. Yang pertama, kewajiban kita orang tua agar mendapatkan anak-anak yang berakhlakul karimah, banyak berdoa. Lihat oleh Anda semua, Nabi Ibrahim berdoa dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Nabi Ibrahim berdoanya bukan sekali, setiap saat, bukan tiap hari. Bayangkan, Nabi Ibrahim setiap saat berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang soleh. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Artinya pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menginginkan punya anak yang soleh, punya anak yang solihah, yang berakhlakul karimah, banyak-banyak berdoa. Kenapa? Rasulullah bersabda, ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, doa orang tua buat anak. Yang kedua, doa orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Kita, sekesal bagaimanapun kita dengan anak, semarah bagaimanapun dengan kelakuan anak, hati-hati, maaf Bu, jangan keluar dari mulut kita kalimat-kalimat yang buruk. Karena mulutmu harimaumu, jangan-jangan kita menyesal dengan doa-doa kita. Ucapkan yang baik-baik. Ya Allah, anak mamah yang cantik, yang ganteng, yang pinter, yang soleh, mudah-mudahan jadi ahli ibadah. Sebagai orang tua harusnya ngomong yang baik. Anak mama biar jadi ahli ibadah, menjadi suami yang baik, istri yang baik, menjadi keluarga yang baik. Itu yang keluar setiap saat dan kesempatan. Doa kita orang tua insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Bu, jangan lupa, itu yang pertama. Bagaimana doa kita? Ini yang paling populer dalam Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon sama Allah pasangan yang baik, turunan yang baik, yang menjadi imam. Bu, siapapun pasti pengen punya anak turunan yang qurrata ayun,
Dunianya baik, akhiratnya baik. Selamat dunia, selamat akhirat. Mau nggak? Mau. Ini yang kita inginkan. Banyak berdoa. Jangan lupa sebagai orang tua, walaupun anak, taruh deh kalau anak kecil, walaupun kita kesal, walaupun kita benci, hati-hati Bu. Jangan sampai kita ngomong yang tidak baik. Hati-hati. Jangan sampai terjadi penyesalan gara-gara mulut kita. Makanya hindarkan kalimat yang buruk, kalimat yang tidak baik, apalagi mencaci maki, apalagi mendoakan yang merusak anak-anak kita. Nanti kita pasti akan menyesal dengan apa yang kita ucapkan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Hindari kita sebagai orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ataupun buruk ketika kita kesal terhadap anak, karena ujungnya adalah penyesalan.